Bab 1766, Tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Kekuatan skill jiwa sebanding dengan basis kultivasi master jiwa. Tetapi memiliki batasan juga berarti bahwa keterampilan itu lebih kuat. Keterampilan jiwa yang memiliki lebih banyak persyaratan lebih kuat daripada rata-rata. Keterbatasan ini membatasi penggunaan keterampilan seperti itu, yang menandakan betapa hebatnya itu. Berkat malaikat adalah jenis keterampilan jiwa khusus ini. Yali hanya bisa menggunakan tarian malaikat agung 3 kali dalam sehari juga. Akibatnya, dia jarang memanfaatkan kedua keterampilan jiwa ini. Kemampuan paling menakjubkan dari berkat malaikat adalah kebangkitan kelompok. Itu adalah satu-satunya keterampilan jiwa yang bisa menghidupkan kembali seluruh kelompok dalam sejarah penguasa jiwa. Di sisi lain, ketika efek kebangkitan kelompok digunakan pada penguasa jiwa jahat, itu terbalik. Kebangkitan adalah penghancuran bagi mereka. Kombinasi Archangels Dance dan Angels Blessing adalah kemampuan paling hebat yang bisa dilepaskan oleh Yali. Ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri tetapi keterampilan jiwa tipe tumpang tindih, yang sedang berkata, besarnya efek pemulihannya bisa menyaingi keterampilan fusi jiwa bela diri. Sistem pemulihan berbeda dari yang lain. Kisaran keterampilan jiwa tipe pemulihan selalu yang terluas dan energi keseluruhan mereka juga yang paling kuat. Ada pepatah yang mengatakan, surga peduli pada setiap makhluk hidup. Di pesawat manapun, selalu ada sesuatu yang mirip dengan kekuatan iman yang ada yang tak terlihat. Limit Douluo tipe pemulihan seperti Roh Kudus Douluo Yali telah menyembuhkan banyak orang di masa lalu. Karena itu, dia pasti akan dikenali oleh pesawat seperti Tanggulin. Sebagai hasilnya, dia diberkati oleh pesawat di dunia yang tidak dikenal ketika dia mencurahkan segala upaya untuk melepaskan keterampilan jiwa tipe pemulihannya. Dia juga dikenali oleh elemen ringan. Klan malaikat suci mampu mengerahkan kekuatan yang mirip dengan ini juga. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu sebagai jiwa bela diri tipe pemulihan ketika datang untuk meminjam kekuatan dari surga dan bumi. Oleh karena itu, ketika dua keterampilan jiwa yang hebat ini di-overlay, mereka bertransformasi menjadi keterampilan jiwa pamungkas Roh Kudus Douluo Yali yang dikenal sebagai tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Di langit, 9 malaikat emas sudah mulai menari. Kecemerlangan emas turun dari seberang langit. Di mana cahaya suci ini berlalu, orang-orang merasa segar kembali. Terutama para prajurit yang terluka sebelumnya. Semua luka-luka mereka, terlepas dari tingkat keparahannya, lenyap sepenuhnya dalam sepersekian detik. Di sisi lain, tuan-tuan roh jahat menderita pukulan paling kejam. Kelompok master jiwa jahat dari Roh Kudus Cult semua terkejut ketika mereka merasakan tarian Roh Kudus Archangel. Biarkan saja melihat aura suci yang perkasa. Mereka bahkan belum pernah mendengar keberadaannya sebelumnya. Lagi pula, tuan-tuan roh jahat ini sudah menghentikan semua kegiatan pada saat Yali menjadi batas Douluo. Mereka bersembunyi di tule untuk membuka lorong itu. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Ini adalah pertama kalinya tarian Roh Kudus Malaikat Agung digunakan di medan perang di sepanjang sejarah. Malaikat raksasa dan kecemerlangan emas hampir menyinari seluruh langit. Mereka membuat Roh Kudus Douluo tampak seperti Tuhan yang nyata di mata semua yang hadir. Seorang guru roh jahat melanjutkan tuduhannya ke garis pertahanan militer federal. Dia melepaskan keterampilan jiwanya yang telah muncul selama beberapa waktu. Melepaskan kabut abu-abu yang berubah menjadi hantu yang tampak ganas yang melompat ke arah para prajurit. Kemudian, cahaya keemasan turun ke atasnya. Dan dia merasa seperti sedang berendam di air hangat. Di sekelilingnya, kabut kelabu hitamnya langsung menghilang tanpa jejak. Semua keterampilan jiwanya yang ofensif telah lenyap dalam sepersekian detik.
Tetapi bagian yang paling menakutkan adalah dia menemukan bahwa dia juga menghilang. Dia tidak merasakan sakit sama sekali ketika seluruh tubuhnya bermandikan cahaya keemasan yang hangat. Tetapi hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Betapa mengerikannya bagi seseorang untuk menyaksikan bagian tubuh mereka perlahan memudar mulai dari anggota tubuhnya. Faktanya, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa membuka mulutnya, berusaha sekuatnya. Tidak ada yang keluar dari tenggorokannya sampai tubuhnya benar-benar menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Makhluk-makhluk abisal menghadapi situasi yang sama. Meskipun efeknya tidak sekuat pada tuan jiwa jahat, kekuatan suci melawan dan menghancurkan semua kejahatan. Makhluk-makhluk abisal menghancurkan dan melahap segala sesuatu di jalan mereka. Sehingga makhluk-makhluk ini dianggap jahat di mata umat manusia. Mereka dipukul mundur oleh kekudusan. Tetapi mereka tidak seburuk penguasa jiwa jahat yang mengandalkan perasaan negatif kematian dan ketakutan untuk berkembang. Meski begitu, semua makhluk abisal bergerak sangat lambat. Sejumlah besar makhluk terbang di langit mulai jatuh ke tanah. Tubuh mereka juga meleleh, hanya pada kecepatan yang lebih lambat. Klan abisal yang sedikit lebih lemah juga dengan cepat menghilang. Mereka berubah menjadi debu abu-abu hitam yang didorong oleh aura suci menuju Life Sub Tree. Ini benar-benar. Semua orang tercengang saat menyaksikan adegan itu. Bahkan banyak pembangkit tenaga abisal tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa begitu menakutkan. Keterampilan jiwa hampir merupakan keterampilan ilahi. Roh Kudus Douluo Yali menyelamatkan nyawa semua orang di pasukan mereka sendirian. Di samping benar-benar mendominasi medan perang. Tuan-tuan roh jahat yang menyerbu ke medan perang sebelumnya ditekan pada tingkat yang berbeda. Mereka semua dimusnahkan oleh kecemerlangan emas segera setelah mereka mulai ragu-ragu. Kultus Roh Kudus tidak pernah menyangka bahwa Akademi Shrek akan mempersiapkan hadiah sebesar ini untuk mereka. Mereka tidak bisa percaya bahwa Roh Kudus Douluo akan melepaskannya tanpa berpikir dua kali ketika pertempuran baru saja dimulai. Yali membenci tuan-tuan jiwa jahat ini sampai ke inti. Api mengamuk di dalam hatinya mulai terbakar ketika dia melihat banyak pembangkit tenaga Roh Kudus di medan perang. Kaisar Underworld dan aura Kaisar Hantu berkurang secara eksponensial setelah ditekan oleh tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Dengan susah payah, mereka mengandalkan basis kultivasi mereka untuk menahannya. Raja Underworld Douluo Haluosa adalah yang pertama terpengaruh. Banyak tengkorak hantu yang dikeluarkan Kaisar Hantu memudar saat melihat kecemerlangan suci. Sosok bayangannya terekspos dari tempat persembunyiannya juga. Tidak punya pilihan lain. Haluosa hanya bisa mulai menyerang Tanggulin. Mereka telah mengidentifikasi tujuan mereka sebelumnya. Mereka tidak akan berusaha keras untuk membunuh Tanggulin. Namun, Tanggulin tidak sendirian dalam pertempuran. Dua sosok menempatkan diri di depan Haluosa bersamaan. Itu adalah penerus klan kera raksasa Titan. Liar Surgawi Douluo Yuanen Tiandang dan Kilin Douluo Tongyu. Dua limit Douluos yang hebat adalah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa. Mereka bisa bertarung dengan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka bahkan dalam keadaan biasa. Terlebih lagi, aura Haluosa melemah karena tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Dia benar-benar tidak mampu memanggil dunia bawah. Karena tindakannya sama dengan mengirim makhluk bawah dunia ke kematian. Sekaligus, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah ditekan oleh dua limit Douluos. Dengan kedua telapak tangannya di depan dadanya, Yali tampaknya telah menyanyikan sesuatu untuk dirinya sendiri sepanjang waktu. Tarian Roh Kudus Malaikat Agung berlangsung hampir 3 menit. Lebih dari sepertiga makhluk abisal berubah menjadi kabut kelabu. Selain itu,
Raja Hitam tidak bisa membantu makhluk-makhluk itu karena dia sibuk menolak kecemerlangan suci dirinya sendiri. Kabut kelabu diserap oleh pohon kehidupan kuno. Kultus Roh Kudus menderita kerugian besar karena ini. Tempat ini akan menjadi kuburan bagi lebih dari 200 penguasa jiwa jahat untuk selamanya. Tuan-tuan roh jahat yang mengambil bagian dalam pertempuran itu berdering 6 ke atas. Di antara mereka yang terbunuh oleh kecemerlangan suci adalah 7 penguasa jiwa iblis dengan peringkat judul Douluo. Sejak kultus Roh Kudus kembali, mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Dapat dikatakan bahwa Roh Kudus Douluo mengirimi mereka hadiah besar pada hari ini. Akhirnya, Yali turun dari langit dan mendarat di bawah subtri kehidupan. Dia duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya masih berkilau dengan cahaya kecemerlangan suci ketika dia memasuki kondisi meditasi. Melepaskan 2 keterampilan ilahi yang tumpang tindih menghabiskan seluruh basis kultivasi limit Douluo peringkatnya dalam sekejap. Di sisi lain, Raja Hitam mengalami kesulitan mengatasi di udara. Dia terus mundur karena penindasan Tanggulin. Keterampilan jiwa apapun akan lebih kuat daripada keterampilan jiwa biasa selama ada prasyarat tertentu. Semakin banyak prasyarat, semakin banyak batasan di sana. Yang juga menandakan semakin menakutkan kekuatan keterampilan jiwa. Angel's Blessing adalah skill jiwa khusus ini. Di sisi lain, Yali hanya bisa menggunakan Dance Archangel 3 kali dalam sehari. Akibatnya, dia jarang melepaskan 2 keterampilan jiwa ini sebenarnya. Bagian paling menakutkan dari berkat malaikat adalah kebangkitan kelompok. Itu juga satu-satunya keterampilan jiwa yang dapat memungkinkan kebangkitan kelompok dalam sejarah penguasa jiwa. Di sisi lain, ketika efek kebangkitan kelompok digunakan pada tuan roh jahat, efeknya terbalik yang mengubah kebangkitan menjadi pemusnahan. Kombinasi dari Archangel's Dance dan Angel's Blessing adalah keterampilan jiwa yang paling kuat yang bisa dilepaskan oleh Yali. Kedua keterampilan jiwa ini bukan keterampilan fusi jiwa bela diri, tetapi itu adalah keterampilan tipe jiwa yang tumpang tindih. Efek amplifikasi dalam pemulihan bisa menyaingi keterampilan fusi jiwa bela diri. Sistem pemulihan berbeda dari jiwa bela diri lainnya. Cakupan keterampilan jiwa tipe pemulihan selalu yang terluas dan energi keseluruhannya juga yang paling kuat. Ada pepatah, surga peduli dengan setiap makhluk hidup. Di pesawat lain, selalu ada sesuatu yang mirip dengan kekuatan iman yang ada tanpa pemberitahuan orang. Batas Douluo tipe pemulihan seperti Roh Kudus Douluo Yali yang telah menyembuhkan banyak orang di masa lalu tentu saja diakui oleh pesawat tidak kurang dari Tanggulin. Sebagai hasilnya, dia diberkati oleh pesawat di dunia yang tidak dikenal ketika dia mencurahkan segala upaya untuk melepaskan keterampilan jiwa tipe pemulihannya. Dia juga dikenali oleh elemen ringan. Klan malaikat suci mampu memobilisasi kekuatan yang mirip dengan ini juga. Namun, tidak ada yang sekuat jiwa bela diri tipe pemulihan ketika datang untuk meminjam kekuatan dari surga dan bumi. Oleh karena itu, ketika 2 keterampilan jiwa yang hebat ini di-overlay sementara itu berubah menjadi keterampilan jiwa pamungkas Roh Kudus Douluo Yali yang dikenal sebagai tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Di langit, 9 malaikat emas sudah mulai menari. Kecemerlangan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari langit. Ketika kecemerlangan yang dipenuhi dengan aura suci berlalu, orang-orang merasakan pembesaran yang luar biasa, terutama para prajurit yang terluka sebelumnya. Semua luka-luka mereka lenyap sepenuhnya dalam sepersekian detik terlepas dari parahnya. Tuan-tuan roh jahat menderita pukulan paling keras dari semua. Kelompok master roh jahat dari Roh Kudus Cult semua terkejut ketika mereka merasakan tarian Roh Kudus Archangel. Apalagi melihat aura suci sejauh ini. Mereka bahkan belum pernah mendengar keberadaannya sebelumnya. Lagi pula,
Para master arwah jahat ini sudah menghentikan semua aktivitas ketika Yali menjadi limit Douluo dengan sukses. Mereka bersembunyi di tule untuk membuka lorong itu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat seperti itu secara alami. Saat ini, dapat dikatakan bahwa tarian Roh Kudus Malaikat Agung digunakan di medan perang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Malaikat besar itu dan kecemerlangan keemasan yang hampir menyinari seluruh langit membuat Roh Kudus Douluo tampak seperti Tuhan yang nyata di mata setiap orang pada saat yang tepat ini. Seorang master jiwa jahat baru saja masuk ke posisi defensif militer federal. Dia melepaskan keterampilan jiwanya yang telah muncul selama beberapa waktu. Melepaskan kabut abu-abu yang berubah menjadi hantu yang tampak ganas yang menerkam ke arah para prajurit. Sementara itu, kecemerlangan emas turun ke atasnya. Master jiwa khusus ini merasa seolah-olah sedang berendam di air hangat. Kabut abu-abu hitam di sekitarnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Semua skill soul attack miliknya lenyap dalam sepersekian detik. Bagian yang paling menakutkan adalah dia menemukan bukan hanya kemampuan jiwanya yang hilang. Dia juga lenyap. Dia tidak merasakan sakit apapun karena seluruh tubuhnya berjemur dalam kehangatan keemasan yang hangat. Namun, rasa takut di hatinya sudah meningkat ke puncaknya. Betapa mengerikannya bagi seseorang untuk menyaksikan bagian tubuhnya menghilang perlahan mulai dari anggota tubuhnya. Bahkan, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa membuka mulutnya. Dia mencoba berteriak tetapi tidak ada yang keluar dari tenggorokannya sampai tubuhnya benar-benar menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Situasi serupa juga terjadi pada makhluk abisal. Hanya saja, tingkat pengaruh yang dimilikinya terhadap makhluk-makhluk abisal tidak sekuat tuan jiwa jahat. Kekuatan suci melawan dan menghancurkan semua kejahatan. Makhluk-makhluk abisal menghancurkan dan melahap segala sesuatu dengan caranya sehingga makhluk-makhluk ini dianggap jahat dalam pandangan umat manusia. Mereka dipukul mundur oleh kekudusan tetapi mereka tidak seburuk penguasa jiwa jahat yang mengandalkan emosi negatif seperti kematian dan rasa takut untuk berkultivasi. Meski begitu, semua makhluk abisal bergerak dengan kecepatan sangat lambat pada saat yang tepat ini. Sejumlah besar makhluk terbang di langit mulai turun ke tanah. Tubuh mereka juga meleleh. Hanya saja kecepatan lelehnya sedikit lebih lambat. Namun, klan abisal yang sedikit lebih lemah juga menghilang melalui proses peleburan seperti itu dengan cepat. Mereka berubah menjadi aliran udara abu-abu hitam yang didorong oleh aura suci menuju Life Subtree. Ini benar-benar. Semua orang tercengang dengan kebingungan ketika menyaksikan adegan itu. Bahkan banyak pembangkit tenaga abisal tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa begitu menakutkan. Keterampilan jiwa hampir mirip dengan keterampilan ilahi. Roh Kudus Douluo Yali menyelamatkan nyawa seluruh anggota pasukan di pihak mereka sendirian selain menekan medan perang secara komprehensif. Tuan-tuan roh jahat yang menyerbu ke medan perang sebelumnya ditekan pada tingkat yang berbeda. Namun, mereka semua dimusnahkan dalam kecemerlangan emas segera setelah mereka mulai ragu-ragu. Holy Spiritual tidak pernah menyangka kalau Shrek Academy akan menyiapkan hadiah sebesar ini untuk mereka. Mereka tidak bisa percaya bahwa Roh Kudus Douluo akan melepaskannya tanpa ragu sedikit pun ketika pertempuran baru saja dimulai. Yali membenci tuan-tuan roh jahat ini sampai ke tulangnya. Api mengamuk di dalam hatinya mulai menyala ketika dia melihat banyak kekuatan Roh Kudus cult di tempat kejadian. Aura Underworld Emperor dan Ghost Emperor berkurang secara eksponensial karena penindasan dari tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Mereka mengandalkan basis kultivasi mereka untuk bertahan dengan usaha keras. Underworld King Douluo Haluosa adalah orang pertama yang terpengaruh. Banyak tengkorak hantu yang dilepaskan Kaisar Hantu menjadi redup karena kecemerlangan suci. Siluetnya terekspos dari persembunyian juga. Tidak punya pilihan lain.
Haluosa hanya bisa mulai menyerang Tang Wulin. Mereka sudah mengidentifikasi tujuan mereka sebelumnya. Itu tidak ada upaya untuk membunuh Tang Wulin. Namun, Tang Wulin tidak sendirian dalam pertempuran. Dua siluet memblok diri di depan Haluosa secara bersamaan. Justru penerus klan raksasa Titan. Wilde Liar Douluo Yuanen Tiandang dan Kilin Douluo Tongyu. Dua limit Douluos yang hebat adalah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa. Dalam keadaan biasa, mereka bisa bertarung dengan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka. Selain itu, aura Haluosa melemah karena tarian Roh Kudus Archangel. Dia benar-benar tidak mampu memanggil dunia bawah. Tindakan memanggil dunia bawah sama dengan mengirim makhluk bawah dunia ke kematian. Sekaligus, ia berada pada posisi yang tidak menguntungkan setelah ditekan oleh dua limit Douluos. Yali dengan kedua telapak tangannya di depan dadanya sepertinya menyanyikan sesuatu untuk dirinya sendiri selama ini. Tarian Roh Kudus Malaikat Agung berlangsung hampir 3 menit. Lebih dari sepertiga makhluk abisal berubah menjadi kabut kelabu. Selain itu, Raja Hitam tidak bisa merawat makhluk-makhluk ini karena dia terlalu terganggu untuk menolak kecemerlangan suci. Kabut kelabu diserap oleh pohon kehidupan kuno. Kultus Roh Kudus menderita kerugian besar karena ini. Lebih dari 200 tuan jiwa jahat mati di tempat ini untuk selamanya. Tuan-tuan roh jahat yang mengambil bagian dalam pertempuran hari ini adalah 6 cincin dan di atas. Orang-orang yang meninggal dalam kecemerlangan suci ini juga termasuk 7 master jiwa-jiwa berperingkat-peringkat Douluo. Sejak kembalinya Roh Kudus, mereka tidak pernah menderita kehilangan sebesar ini. Dapat dikatakan bahwa Roh Kudus Douluo mengirimi mereka hadiah besar hari ini. Akhirnya, Yali turun dari langit dan mendarat di bawah subtri kehidupan. Dia duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya masih berkabut dengan lapisan kecemerlangan suci ketika dia memasuki kondisi meditasi. Hasil melepaskan 2 keterampilan ilahi yang tumpang tindih menyedot semua basis kultivasi limit Douluo peringkatnya secara instan. Di sisi lain, Black Monarch mengalami kesulitan mengatasi di udara. Dia mundur terus-menerus dari penindasan Tang Wulin. Chapter 1767, The Abyss Retreated in Defeat. Kerja sama antara Tang Wulin dan ibunya, Yali, sangat sempurna. Dia menggunakan musibah unsur untuk melukai Raja Hitam dengan parah ketika tarian roh suci Malaikat Agung dilepaskan. Bahkan, Raja Hitam bahkan tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Black Monarch berusaha untuk melawan tombak Golden Dragon Spear peringkat Tang Wulin di satu sisi. Sementara di sisi lain, dia harus menghindari dinodai oleh kecemerlangan suci. Dia terus bertahan dan harus terus mundur. Raja Hitam merasa sedih di hatinya. Dia tidak pernah berharap Tang Wulin menjadi mampu setelah beberapa saat. Bencana unsur adalah pukulan telak baginya sehingga kekuatan asalnya terluka. Tang Wulin bahkan lebih tak kenal ampun begitu dia berada di atas angin. 2 dewa semu dari kultus Roh Kudus yang telah ia andalkan ditekan oleh Roh Kudus Douluo dengan sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa melepaskan kemampuan mengesankan mereka. Di atas angin yang dia duga awalnya telah berubah menjadi kerugian besar sekarang. Saat ini, dia tidak bisa membiarkan penjaganya lengah jika tombak naga emas misterius Tang Wulin mungkin menikamnya. Sisa makhluk abisal di sekitarnya menyerbu dari kedua sisi untuk mencegah serangan Tang Wulin atas nama Raja Hitam. Namun, bagaimana mereka bisa menahan Tang Wulin? 2 bola cahaya hitam melonjak ke arah Tang Wulin dari kedua sisi. Itu berasal dari 2 Black Empress. 2 vortisitas hitam meledak dan mengocok semuanya dengan cara dalam upaya untuk memperlambat serangan Tang Wulin. Namun, ketika vortisitas mulai terbentuk, mereka tiba-tiba berhenti berputar. Vortisitas telah hancur berantakan. Tang Wulin melepaskan domain spiritualnya.
Space-time reversal. Dua sinar cahaya keemasan ditembakkan dari tombak naga emas di genggaman Tang Wulin. Sinar cahaya menembus dada Black Empresses langsung ketika mereka tertangkap basah setelah terkena space-time reversal. Kedua tubuh Ratu Hitam hancur langsung sebelum kekuatan hidup mereka diserap ke tombak naga emas Tang Wulin. Kekuatan hidup digunakan untuk mengisi Tang Wulin. Dia mengambil kesempatan untuk melepaskan Tousan Accusing Fingers. Cahaya tombak tumbuh lebih terang dan lebih menyilaukan dengan ribuan cahaya tombak berkumpul ke dalam dari segala arah. Cahaya tombak menyatu menjadi satu dan tiba di hadapan Raja Hitam dalam sepersekian detik. The Black Monarch mendengus marah. Bola-bola cahaya ungu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu adalah Deathwither. Dalam keadaan biasa, Deathwither memiliki cakupan berdiameter 1000 meter. Setiap kekuatan hidup di dalam area akan dimusnahkan dan dilahap. Cakupan The Withering kematian telah menyusut secara eksponensial setelah ditekan oleh tarian Roh Kudus Archangel. Bahkan dalam kondisi normal, Deathwither juga tidak bisa menghentikan Tang Wulin. The Black Monarch tidak punya pilihan selain mengurangi cakupan Deathwither-nya. Sinar tombak meledak. Pertama, ia terbagi menjadi dua aliran cahaya. Kemudian 4, dan akhirnya hingga tak terbatas. Didampingi oleh sombong yang agung dan fluktuasi esensi darah yang pekat. Cahaya tombak emas membimbing kecemerlangan suci untuk menusuk Deathwither. Pada saat yang sama, Tang Wulin menggenggam udara dengan tangan kirinya dan menyihir cakar naga emas raksasa. Tampaknya dunia kecil terkandung di telapak tangan besar. Itu adalah larangan semua hukum. Istirahat Kaisar Naga. Kaisar Hitam merasakan pusarannya larut ke dalam untaian di bawah kekuatan isap. Kemudian, lenyap tanpa jejak diam-diam. Apa itu tadi? Sementara dia terkejut dengan situasinya, Tang Wulin, di sisi lain, sangat tenang dan tenteram. Dalam sepersekian detik itu, sensasi mengancam yang tak terlukiskan dan tak terhingga muncul di hati Raja Hitam. Sisik hitam di tubuhnya tiba-tiba meledak. Bayangan hitam ilusi yang tampak identik dengannya muncul. Sementara itu, dirinya yang sebenarnya menghilang ke sebuah pintu cahaya di belakang bayangan ilusi. Forbid Universe Tang Wulin baru saja mulai terbentuk ketika Raja Hitam segera menghilang ke ruang angkasa. Dia memanfaatkan kemampuan teleportasi jurang. Namun, penggantinya masih merupakan sumber kekuatan kehidupan yang substansial. Ketika diaduk oleh tombak naga emas Tang Wulin, tombak itu berubah menjadi semburan kekuatan hidup yang berlimpah dan lebat yang segera disalurkan ke tombak naga emas. Kemudian, Tang Wulin menyerahkannya ke Life Subtree. Raungan tajam terdengar bergema di seluruh medan perang secara instan. Legiun Abisal yang melonjak liar sebelumnya mirip dengan ombak pasang tiba-tiba surut sebelum mundur sekaligus. Baik Kaisar Dunia Bawah maupun Kaisar Hantu melepaskan keterampilan jiwa mereka yang kuat untuk menutupi retret mereka. Mereka kemudian melarikan diri dengan terbang jauh. Itu benar-benar bukan hal yang mudah untuk mempertahankan pembangkit tenaga kuasi peringkat dewa ini kecuali mereka telah memutuskan untuk bertarung. Tang Wulin tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia mengangkat tombak naga emas untuk membimbing dan menyerap energi abisal yang tersisa di medan perang. Pada saat yang sama, dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Itu berakhir dengan penarikan Legiun Abisal. Kultus Roh Kudus juga menderita kerugian besar. Namun, Tang Wulin sangat menyadari bahwa perang baru saja dimulai. Serangan mendadak pihak lawan tidak berhasil pertama kali. Gelombang kedua tentu akan lebih kuat. Sementara itu, awan jamur besar terlihat meledak di Legiun Abisal di kejauhan. Selanjutnya, energi abisal di udara semakin padat dan kuat. Tang Wulin mengangkat alis karena terkejut. Dia sadar bahwa Korps Angkatan Laut Nordsea telah meluncurkan ofensifnya.
Mereka mengambil kesempatan untuk meledakkan pasukan Abyssal dengan tembakan artileri ketika pasukan Abyssal mundur. Tang Wulin menyadari bahwa Komandan Korps Angkatan Laut Nordsea adalah ahli strategi yang brilian karena waktu serangan itu sempurna. Segala macam senjata serangan jarak jauh ditembakkan berulang kali dari garis pertahanan utara dalam upaya untuk menghapus Legiun Abyssal. Tombak naga emas Tang Wulin memanas setelah beberapa detik. Infus kekuatan hidup yang luar biasa mengubah setiap daun Life Subtree hijau subur seperti batu giok berukir. Life Subtree juga mulai tumbuh. Pada saat semua energi Abyssal di medan perang sepenuhnya diserap, ukurannya telah tumbuh lebih dari sepertiga dari awalnya. Seluruh tubuh Roh Kudus Douluo Yali diselimuti lapisan hijau terang. Ketika dia perlahan membuka matanya, ada pandangan keheranan di matanya. Dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya mengisi kembali konsumsi sebelumnya dalam waktu kurang dari 20 menit. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk melepaskan tarian malaikat suci malaikat agung sekali lagi. Dia mulai menyadari fungsi Life Subtree. Tentu saja, itu akan menjadi inti dari perang ini. Ketika pasukan Abyssal menghilang ke kejauhan, langit menjadi gelap total. Akhirnya, pasukan tentara federal dan kelompok 5 Tang Wulin merasa lega. Pasukan Abyssal bersiap untuk ofensif kedua. Tidak hanya Raja Hitam di sana. Dia juga membawa sejumlah pembangkit tenaga Abyssal. Pada saat yang sama, sejumlah besar kelompok besar Roh Kudus datang juga termasuk 2 kaisar. Meskipun demikian, mereka masih gagal. Kekalahan pasukan Abyssal adalah karena ketamakan mereka untuk sukses. Dengan tergesa-gesa, mereka menjadi gegabah. Tang Wulin dan yang lainnya agak bangga dengan keberhasilan mereka mengalahkan Legiun Abyssal yang dipimpin oleh 3 kekuatan besar kuasi dewa. Faktor penting dalam kemenangan mereka sebagian besar disebabkan oleh keterampilan jiwa yang menakutkan dan tumpang tindih. Tarian Roh Kudus Malaikat Agung yang meliputi hampir setengah dari medan perang dan melukai parah Roh Kudus dan pasukan Abyssal. Selain itu, kekuatan melahap Golden Dragon Spear mengakibatkan kerugian besar pasukan Abyssal. Ibu, kamu baik-baik saja? Tang Wulin yang berdiri di sebelah Life Subtree bertanya pada Yali. Life Subtree sangat penting bagi umat manusia. Akibatnya, mereka berlima memilih untuk menjaga Life Subtree untuk mencegah musuh menghancurkan pohon. Yali tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "The Life Subtree benar-benar mengesankan. Itu memberiku kekuatan hidup yang luar biasa. Jadi aku bisa mencurahkan seluruh kekuatanku untuk melepaskan keterampilan jiwaku tanpa keberatan. Kalau tidak, aku harus istirahat setidaknya selama 3 hari. Bagaimanapun, jika saya harus, saya senang melakukannya lagi. Sayang sekali kita tidak memiliki tenaga kerja yang cukup sehingga kita harus meninggalkan tuan-tuan roh jahat itu." Tang Wulin mengangguk. Betul sekali. Sayang sekali kita tidak punya cukup tenaga untuk mengejar dan membunuh mereka. Yali berbicara dengan serius. Kita seharusnya tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Kita tidak boleh memandang rendah pesawat Abyssal hanya karena kita menang hari ini. 6.000 tahun yang lalu, orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik senior yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan untuk menyegel upaya Abyssal. Bab 1768, Mungkinkah Raja Sage datang? Dibandingkan dengan masa lalu, situasi kali ini mungkin lebih merepotkan daripada sebelumnya. Pesawat Abyssal lebih dewasa sekarang. Kita tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga raja peringkat di jurang yang akan datang ke benua Douluo. Mereka semua adalah entitas kuasi dewa. Selain itu, semakin tinggi pangkat mereka, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki. The Black Monarch hanya berada di peringkat ke-9. 6.000 tahun yang lalu,
Komandan pasukan Abyssal adalah Raja Abyssal yang berada di peringkat ketiga. Sangat kuat bahwa 3 pembangkit tenaga kuasi peringkat dewa di pihak kami mengalami kesulitan menekannya. Akhirnya, itu terluka parah setelah 2 pembangkit tenaga listrik kami mengorbankan hidup mereka. Saya paling khawatir apakah penguasa pesawat Abyssal ini akan muncul. Jika itu muncul, maka itu benar-benar akan menjadi bencana besar. Tang Wulin tertegun sejenak. Kurasa itu tidak mungkin. Saya bertanya pohon kehidupan kuno sebelum datang ke sini. Pohon kehidupan kuno memberi saya jawaban yang samar-samar. Tetapi sepertinya itu tidak mudah bagi Raja Sis Abyssal untuk turun ke dunia kita. Yali berkata dengan heran. Apa yang dikatakan pohon kehidupan kuno? Tang Wulin berkata, pohon kehidupan kuno berkata bahwa sebuah pesawat terbatas pada hukumnya sendiri dan mengusir pesawat lain. Kecuali pesawat lain jauh lebih unggul dari pesawat kami. Penguasa pesawat lain tidak akan pernah turun ke pesawat kami. Ini karena dia akan sangat ditolak oleh pesawat kita sehingga dia akan melawan seluruh pesawat kita. Kecuali kalau, pada titik ini, Tang Wulin terdiam beberapa saat sebelum dia melanjutkan berbicara. Kecuali ada entitas dari pesawat kami yang memiliki peringkat yang sama dengannya dan bersedia mengorbankan dirinya untuk menerimanya. Maka mungkin saja, pesawat Abyssal seharusnya tidak lebih kuat dari pesawat kami. Hanya sulit bagi kita untuk melawan mereka. Karena mereka terampil dalam menelan kekuatan hidup kita. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke pesawat kami. Abyssal Sage King mungkin kuat. Tapi dia belum tentu lebih kuat daripada penguasa pesawat Douluo kontinen kami. Hanya saja tuan pesawat kami tidak memiliki bentuk tertentu. Yali mengangguk dan berkata, aku harap begitu. Jika itu seperti yang disebutkan oleh pohon kehidupan kuno, tidak mungkin Abyssal Sage King akan muncul. Itu adalah lokomotif peringkat dewa sejati. Di sisi lain, kita tidak memiliki dewa di benua Douluo kita. Bahkan jika ada Tuhan, tidak mungkin Tuhan kita akan mengorbankan dirinya untuk menunggu kedatangan Raja Sage. Tidak ada alasan mengapa Tuhan kita ingin bekerja sama dengan pesawat Abyssal. Bahkan kultus Roh Kudus tidak akan melakukan itu. Tang Wulin berkata, jika ada entitas ketuhanan dalam kultus Roh Kudus, organisasi akan mendominasi benua sebelumnya. Ibu, kamu harus istirahat. Kalian semua harus istirahat dulu. Saya akan mengambil arloji pertama. Suara dingin Tong Yu terdengar. Kilin Douluo datang ke sisi Tang Wulin dan Yali dan mengangguk ke arah mereka. Sejak dia datang ke benua Douluo, Tong Yu merasa sulit untuk menyesuaikan diri di sini. Sudah beberapa waktu sejak dia menjadi limit Douluo. Lambat laun, ia berkembang ke alam dewa. Ketika dia pertama kali datang ke benua Douluo, dia pikir tidak banyak orang di benua Douluo yang bisa melampaui basis kultivasi dewa peringkatnya. Namun, ia segera menyadari betapa kuatnya benua Douluo dibandingkan dengan benua bintang Luo setelah bertemu Tang Wulin. Kemudian, dia menetap di Akademi Shrek. Dia secara mengejutkan terkejut ketika dia bertemu Long Yeiwei dan Yali. Selanjutnya, ia bertemu dengan Yuanen Zentian dan putranya. Douluo yang tak berperasaan, dan Douluo yang asmara. Setelah itu, ia berkenalan dengan tubuh Douluo Aruheng. Setelah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik ini, dia hampir mati rasa dari pengalaman itu. Ada lebih dari 5 limit Douluos di Shrek Academy saja. Selain itu, 2 dari mereka adalah peringkat dewa semu. Di sisi lain, hanya ada 2 limit Douluos di seluruh benua bintang Luo. Mereka adalah Enchi dan dirinya sendiri. Disparitasnya luar biasa. Dia memiliki pengalaman yang paling mengejutkan hari ini. Ketika dia menyaksikan Legiun Abyssal, dipimpin oleh 3 dewa kuasi besar, menghapuskan langit dan menutupi matahari.
Tong Yu siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Tang Wulin. Ada 3 dewa kuasi. Selain itu, ada 2 tuan jiwa jahat lainnya dengan mereka. Dalam keadaan biasa, kemampuan bertarung seorang master jiwa iblis melebihi seorang master jiwa biasa. Meskipun ada 5 batas Douluos di sisinya, basis budidaya Tang Wulin masih tidak memadai. Sisanya tidak benar-benar lemah. Tetapi hanya 1 dari mereka yang baru-baru ini diangkat menjadi dewa kuasi. Selama ini, fitur paling menonjol Roh Kudus Douluo Yali dalam pikiran Tong Yu adalah kecantikannya. Ya, kecantikannya. Dia selalu dibawa asumsi bahwa limit Douluo tipe pemulihan tidak akan memiliki banyak kemampuan bertarung. Tentu saja, itu juga pertama kalinya dia bertemu limit type Douluo. Dia tidak ragu bahwa dia mampu mengeluarkan kebangkitan kelompok yang mempengaruhi medan perang. Namun demikian, itu tidak akan banyak berpengaruh pada kemampuan bertarung tingkat tinggi. Dia menyadari betapa salahnya dia ketika dia melihat Roh Kudus Douluo melepaskan tarian Roh Kudus Malaikat Agung. Keterampilan jiwa itu mirip dengan kutukan. Tidak hanya itu benar-benar menekan 3 dewa besar kuasi. Itu mempengaruhi segalanya di seluruh medan perang. Setiap orang menerima amplifikasi, tetapi dengan level yang berbeda. Sedangkan baginya, ia menerima amplifikasi paling banyak karena ia terampil mengendalikan 5 elemen. Kelima elemen itu terdiri dari semua elemen antara langit dan bumi. Semua elemen diaktifkan di bawah bimbingan tarian Roh Kudus Malaikat Agung yang menekan kejahatan dan mengusir musuh. Itu setara dengan memperbesar penguasa kekuatan pesawat. Mungkinkah itu dilakukan oleh seorang guru jiwa? Mungkin. Tetapi hasilnya akan sama bahkan jika seorang dewa melakukannya. Oleh karena itu, hati Tong Yu saat ini dipenuhi dengan syok. Penampilan Yali di medan perang hari ini jelas melampaui setiap dewa semu lainnya. Ternyata wanita yang tersenyum dan ramah yang memancarkan suasana damai kepada orang-orang di sekitarnya sebenarnya sangat kuat. Dia merasakan kekaguman yang mendalam akan Roh Kudus Douluo sejak saat itu. Itu adalah kekaguman yang tulus. Tang Wulin tidak keberatan. Terima kasih banyak atas masalahmu. Tang Wulin selalu memiliki perasaan aneh tentang Tong Yu. Terus terang, dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi orang ini. Sejak pertemuan pertama mereka, Tong Yu telah bertindak seolah-olah dia bersedia mengorbankan hidupnya setiap saat untuk menebus kesalahan masa lalunya. Namun, siapa yang bisa menentukan benar dan salah dengan tindakan masa lalu? Bagaimanapun, semua orang rukun. Insiden ini tetap menjadi beban di hati Tang Wulin selama ini. Satu-satunya harapannya adalah ia dapat menemukan orang tua kandungnya ketika saatnya tiba. Dia akan membiarkan ayah angkatnya Tang Ziran memutuskan bagaimana mengelola Tong Yu. Sisa malam itu lancar. Legiun Abisal mundur sepenuhnya kali ini. Setidaknya, mereka tidak bisa lagi melihat pasukan Abisal dari garis pertahanan mereka. Korps Angkatan Laut Nordsea mengirim pesan yang mengumumkan bahwa mereka telah selesai membangun stasiun mereka dan pertahanan laut di Laut Utara. Dengan demikian, mereka dapat merespons setiap perubahan dengan segera. Dengan kedatangan Korps Angkatan Darat Pusat, Korps Angkatan Darat Utara akhirnya merasa nyaman. Setidaknya, garis pertahanan saat ini harus cukup stabil. Gelombang bala bantuan kedua akhirnya tiba. Korps Tentara Sentral pantas reputasinya sebagai tentara paling elit di Federasi. Para prajurit dilengkapi dengan baik. Selain itu, sejumlah besar kereta jiwa dimobilisasi. Sebagian besar tentara dari Korps Angkatan Darat Pusat sudah ditempatkan di perbatasan Tule. Mereka mengambil alih garis pertahanan. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara Guo Zhenfeng menerima pujian resmi seperti yang diharapkan. Meskipun Korps Tentara Utara menderita kerugian besar, Utara tidak dilanggar.
Mereka berhasil menghentikan musuh di Thule. Itu dianggap layanan yang sangat berjasa ke benua. Markas militer menawarkan untuk menyediakan prajurit tambahan untuk Guo Zhenfeng sesegera mungkin setelah perang berakhir. Markas militer mengindikasikan bahwa mereka tidak akan pernah membubarkan Korps Tentara Utara. Adapun hadiahnya, mereka akan membahasnya lebih lanjut setelah perang berakhir. Setelah kedatangan Korps Angkatan Darat Pusat, pasukan misterius juga diam-diam tiba di Thule. Mereka menempatkan diri di puncak gunung tempat Life Sub Tree berada. Perkemahan skala kecil dengan cepat dibangun di puncak gunung di sekitar Life Sub Tree. Bab 1769, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Pusat. Parlemen menonton rekaman video segera. Dan Roh Kudus Yali dari Archangel mengejutkan seluruh personil top federasi. Shrek Academy telah mengungkapkan dirinya sepenuhnya dan tanpa pamrih kepada publik sekali lagi. Kehadiran mereka menyelamatkan Korps Tentara Utara. Mereka memberikan layanan yang paling luar biasa selain dari Korps Tentara Utara. Akibatnya, orang-orang dari Korps Angkatan Darat Pusat mengunjungi mereka pada saat kedatangan mereka. Saat ini, orang yang duduk di seberang Tang Wulin di perkemahan sementara adalah seorang mogul militer sejati. Setidaknya, berdasarkan statusnya sebagai tentara, dia adalah salah satu dari sedikit yang statusnya setara dengan Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji di seluruh Federasi Douluo. Halo, Kolonel Jenderal Yu. Tang Wulin memandang pria tua yang duduk di seberangnya. Dia memiliki pandangan sombong. Meskipun sikapnya yang lembut dengan 3 bintang umum disematkan di pundaknya. Yu Guanzi adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Pusat dan Limit Douluo. Dia menduduki peringkat ketiga di antara para mogul militer. Bahkan Korps Tentara Sentral berada di bawah pengaruh langsung klannya. Selain itu, dia adalah wakil ketua aula lainnya dari War God Hall. Statusnya di War God Hall hanya kedua setelah Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Dan setara dengan Skycrosser Douluo Guan Yue. Namun, ia memiliki status yang sama dengan Chen Xinji di militer. Bahkan, ia sama-sama berpengaruh terhadap militer. Dia adalah salah satu perwakilan di fraksi Hawk militer. Dia juga yang paling terkenal dari 3 jenderal kolonel besar di fraksi Hawk. Yu Guanzi memiliki penampilan yang terlihat menyenangkan meskipun dengan hidung bengkok. Meskipun usianya lebih dari 80 tahun. Matanya masih tajam seperti biasanya. Pergi oleh senioritas. Ia lebih muda dari Chen Xinji oleh 1 generasi. Tetapi identitas dan statusnya hampir tidak lebih rendah dari Chen Xinji. Dia kadang-kadang akan memanggil Chen Xinji sebagai murid kakak senior secara pribadi karena Laut Tanpa Batas Douluo. Chen Xinji adalah ayahnya. Pengaruh militer adalah urusan yang rumit tapi Yu Clan adalah yang paling kuat dari semua. Itu tetap tidak berubah selama 1000 tahun. Klan Yu begitu kuat sehingga bahkan Douluo Laut Tanpa Batas harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Karena insiden yang melibatkan surga abadi, Chen Xinji tidak ditunjuk sebagai komandan tertinggi garis depan utara. Orang yang duduk di seberang Tang Wulin adalah komandan tertinggi yang ditunjuk. Dia adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Pusat. Tidak ada seorang pun di militer yang menentang penunjukan Yu Guanzi pada posisi tersebut setelah niat Chen Xinji untuk pensiun. Ini pertama kalinya Tang Wulin bertemu orang ini. Itu juga pertemuan tatap muka pertama Yu Guanzi dengan Master Pavilion Dewa Laut Muda dari Akademi Shrek dan Master Sekte Tang Sekte. Terlepas dari kesannya tentang Akademi Shrek dan Sekte Tang, Yu Guanzi tidak bisa menahan perasaan kekaguman mendalam pada Tang Wulin setelah bertemu dengannya. Paling tidak, dia belum pernah bertemu seorang jenius seperti Tang Wulin dari generasi Yu Clan berikutnya atau generasi selanjutnya seluruh militer. Dia telah membaca semua materi tentang Tang Wulin sebelumnya.
Dia sangat menyadari bahwa Tang Wulin baru berusia lebih dari 20 tahun. Sebagian besar penguasa jiwa seusianya masih belum dewasa. Namun, pemuda di hadapannya sudah menjadi pemimpin dari beberapa kekuatan besar di dunia. Dia benar-benar anak ajaib. Ada pepatah yang mengatakan bahwa anak-anak muda yang sukses itu kurang ajar. Tetapi dia tidak merasakan kelalaian dari Tang Wulin. Tang Wulin lembut, tenang, dan pendiam. Apalagi pada seorang pemuda. Kualitas yang dipesan ini jarang terlihat bahkan di judul Doulos setengah baya. Jika Tang Wulin hanya seorang jenius muda yang biasa, Yu Guanzi tidak akan terkejut. Justru pengalaman Tang Wulin dalam bencana besar Akademi Shrek dan kemampuannya untuk kemudian memimpin pemberontakan Akademi Shrek yang mengejutkan Yu Guanzi. Aku mendengar banyak tentangmu dari kakak-kakakku. Master Sekte Tang Sekte benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sebagai orang muda yang luar biasa. Mengenal seorang pria dengan reputasi tidak sama dengan bertemu dengannya secara langsung, kata Yu Guanzi sambil tersenyum. Tang Wulin menjawab, Kolonel Jenderal Yu, kamu terlalu rendah hati. Yu Guanzi berkata, saya seorang tentara, jadi saya orang yang agak jujur. Biarkan saya langsung ke intinya. Sebelum saya datang, saya mempelajari tentang makhluk abisal termasuk rekaman rahasia dan pengalaman pertempuran sebenarnya dari Bloodgut Army. Namun, saya memiliki pemahaman yang agak dangkal tentang pesawat abisal. Menurut rekaman, detail makhluk abisal yang paling mengkhawatirkan adalah keabadiannya. Di sisi lain, keabadian dapat dikendalikan oleh senjata ilahi dari Sekte Tang. Aku ingin tahu apakah itu benar. Tang Wulin mengangguk dan menjawab, tepat. Yu Guanzi juga mengangguk dan berkata, dalam hal ini, peran Sekte Master Sekte Tang dalam pertempuran melawan pesawat abisal ini sangat penting. Saya telah menonton video dari medan perang sebelumnya. Saya ingin mewakili markas militer untuk menyampaikan terima kasih kami kepada Shrek Academy dan Bala Bantuan Tang Sek yang tepat waktu. Akibatnya, medan utara tidak dilanggar. Baik Master Sekte Tang dan Sekte Kehidupan telah memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran. Tang Wulin berkata, sebagai bagian dari benua Doulo, itu adalah tugas kita. Akademi Tang Sek dan Shrek akan melakukan yang terbaik untuk membantu dalam perang ini. Yu Guanzi merenung sejenak setelah mendengarkan jawaban Tang Wulin. Ekspresi keraguan melintas melewati matanya. Tang Wulin merasakan sesuatu. Silakan lanjutkan dan katakan pikiranmu. Kolonel Jenderal Yu. Yu Guanzi mengangguk dan berkata, aku akan jujur kalau begitu. Tang Sek Master, saya telah membaca informasi dari 6.000 tahun yang lalu untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih dalam tentang makhluk-makhluk abisal. Teknologi jiwa Federasi telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Karenanya, kami sepenuhnya yakin bahwa kami dapat menghentikan makhluk abisal. Namun, kami masih mengakui pentingnya memiliki Anda dan Subtri Kehidupan. Sebagai komandan tertinggi perang ini, saya punya usul. Tang Wulin berkata, silakan. Yu Guanzi tidak ragu kali ini. Dia memandang Tang Wulin dengan tatapan yang membara sebelum dia berkata dengan suara yang dalam. Saya harap saya bisa menjadi pemimpin absolut dari perang ini. Saya berharap Akademi Tang Sek dan Shrek dapat mematuhi perintah saya di medan perang. Jadi saya akan dapat memainkan peran saya lebih efektif dalam pertempuran ini. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak punya pilihan selain untuk mengakui bahwa permintaan Yu Guanzi masuk akal. Mendengarkan satu suara dalam perang sangat penting. Meskipun Shrek Academy dan Tang Sekte kuat, mereka berada di minoritas. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Kolonel Jenderal Yu, saya mungkin mewakili Akademi Shrek dan Sekte Tang. Tetapi Anda harus tahu bahwa Akademi dan Sekte Tang tidak beroperasi seperti militer.
Sangat tidak mungkin bagi kita untuk berperilaku seperti prajurit yang menjalankan setiap perintah tanpa gagal. Meskipun demikian, kami dapat menjamin bahwa kami akan segera melakukan pesanan selama itu masuk akal. Jelas, dia tidak bisa menyetujui usul Yu Guanzi. Apa yang akan dilakukan Tang Wulin jika Yu Guanzi memerintahkan Akademi Shrek dan Sekte Tang dalam misi bunuh diri? Akademi, Sekte Tang, dan fraksi Hawk tidak pernah berhubungan dekat. Tang Wulin belum mencari tahu bagaimana Pagoda Roh memperoleh 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer di masa lalu. Dia cukup yakin bahwa itu ada hubungannya dengan personel top dari fraksi Hawk. Sekarang setelah Pagoda Roh ditekan oleh Akademi Shrek, fraksi Hawk, dengan hubungan dekat mereka dengan Pagoda Roh, mengambil kesempatan untuk bertindak melawan Akademi Shrek. Rupanya, Yu Guanzi tidak senang dengan jawaban Tang Wulin. Dia mengerutkan kening. Tang Sekte Master, itu akan membuat segalanya sulit bagi saya jika itu masalahnya. Apapun bisa terjadi di medan perang kapan saja. Jadi kami tidak bisa membiarkan ketidaktaatan. Tang Wulin berkata dengan tenang. Kolonel Jenderal Yu, jangan khawatir. Selama 20.000 tahun, Akademi Shrek dan Sekte Tang selalu berdiri di garis depan setiap kali benua ini dalam kesulitan. Yu Guanzi berkata dengan pandangan penuh arti. Karena Shrek tidak memihak dengan kekuatan politik, mengapa Shrek bergabung dengan pertempuran itu? Kilatan tajam terlihat berkedip di mata Tang Wulin. Kami berjuang untuk keadilan. Kami berjuang untuk masa rakyat jelata. Shrek bukan milik siapapun selain orang-orang. Yu Guanzi berkata dengan dingin. Apakah itu berarti Shrek berhak untuk mengambil surga abadi agar Anda bisa meneror federasi dan mengganggu keputusan federasi? Tang Wulin mengangkat alis. Aku tidak mengerti maksudmu, Kolonel Jenderal Yu. Apa surga abadi? Yu Guanzi mencibir. Tang Sek Master, orang yang jujur tidak bertele-tele tentang semak belukar. Mungkinkah surga abadi tidak ada di tangan Shrek dan Sekte Tang? Dia sangat tidak senang dengan kejadian ini. Faktanya, dia memiliki keluhan serius yang melibatkan Douluosi Soundi tanpa batas. Bab 1770, Tabrakan. Eksplorasi. Jika bukan karena pengaruh kuat Chen Xinji atas tentara, dia akan memaksulkan Chen Xinji sebelumnya. Selain itu, ia adalah kekuatan besar kuasi dewa dari keluarga terkemuka, Klan Yu. Ekspresi Tang Wulin berubah dingin juga. Kolonel Jenderal Yu, saya berasumsi bahwa Anda di sini untuk membahas strategi yang dapat kita gunakan pada pasukan Abyssal. Mungkinkah Anda di sini untuk menanyakan motif kami? Ekspresi Yu Guanzi kembali normal. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Ada beberapa hal yang harus dikontrol oleh federasi. Bagaimanapun, Parlemen Federal adalah otoritas yang sah. Tang Wulin berkata dengan tenang. Bukan masalah jika federasi adil. Namun, apakah federasi pernah adil? Jika iya, bagaimana 2 amunisi jinak tetap dengan peringkat God Killer dijatuhkan di kota Shrek? Jika federasi itu adil, mengapa para pembunuh lolos tanpa hukuman setelah bencana besar? Saya akan meminta hal yang sama dari Anda. Orang yang jujur tidak bertele-tele tentang semak belukar. Bahkan jika Shrek dan Tang Sekte mengambil tindakan ekstrim, itu untuk melindungi diri kita sendiri. Pada saat yang sama, siapapun yang telah melukai kita harus membayar harganya juga. Yu Guanzi memandang Tang Wulin untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak berbicara. Pria muda dengan status dan otoritas yang mengagumkan di depan matanya itu tidak sombong atau rendah hati. Tang Wulin tidak tersentak ketika dia dihadang oleh Yu Guanzi. Dia benar-benar hidup dengan reputasinya sebagai pemimpin 2 organisasi besar. Baiklah kalau begitu. Kita tidak akan menyimpang terlalu banyak tetapi tetap pada intinya. Master Sekte Tang, dapatkah Anda mengembalikan surga abadi ke federasi?
Sebagai gantinya, federasi bersedia menawarkan apapun yang sesuai dengan kemampuan kami. Saya dapat memberitahu Anda dengan terus terang bahwa federasi telah memberi saya izin untuk menggunakan surga abadi di medan perang jika saya dapat mengambil surga abadi. Sinar berkedip di mata Tanggulin. Sebuah pertukaran. Saya ingin tahu pertukaran apa yang Anda maksudkan. Kolonel Jenderal Yu Guanzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Federasi bersedia menawarkan 10 kursi parlemen untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang dengan persyaratan agar Shrek tetap sebagai fraksi independen. Juga, Federasi bersedia membayar biaya pembangunan kembali kota Shrek. Selain itu, Federasi memungkinkan Akademi Shrek untuk membentuk pasukan pribadinya sendiri dengan sistem peraturan militer. Tentara swasta milik Federasi secara nominal. Tetapi dalam kenyataannya, kota Shrek diberi otonomi untuk mengelola kotanya sendiri. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tanggulin juga tercengang. Biaya membangun kembali kota Shrek, yang jumlahnya mencapai angka astronomi, dan tawaran 10 kursi parlemen jelas merupakan isyarat yang tulus. Belum lagi fakta bahwa hanya ada lebih dari 100 anggota parlemen. Ini memungkinkan Shrek dan Sekte Tang memiliki kendali 10% atas parlemen. Pada puncaknya, Pagoda Roh bahkan tidak berhasil mengendalikan begitu banyak kursi parlemen. Namun, tawaran ini bukan bagian terpenting. Yang lebih penting, Federasi memungkinkan kota Shrek untuk membentuk pasukan pribadinya sendiri dengan sistem peraturan militer. Itu sangat berarti kota Shrek memiliki otonomi penuh sehingga federasi tidak lagi memiliki yurisdiksi atas kota. Sejak federasi didirikan, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, Akademi Shrek dan Sekte Tang dapat dipersenjatai dengan gigih dalam waktu singkat karena warisan mereka dan sejumlah pusat kekuatan. Mereka pasti bisa menjadi pasukan paling kuat di benua. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kekuatan militer semacam itu dapat dibentuk di benua tersebut dalam pandangan federasi yang telah menyatukan seluruh benua. Bahkan, Tanggulin bahkan berpikir bahwa Yu Guanzi menyukai Pagoda Roh ketika Yu Guanzi meminta kembalinya surga abadi. Namun, setelah mendengar ketentuan pertukaran, dia tahu bahwa Yu Guanzi tidak bias. Jika dia adalah pendukung Pagoda Roh, dia tidak akan memohon pada Tanggulin untuk mengambil surga abadi. Dia tahu bahwa Tanggulin tidak akan pernah setuju untuk itu. Justru karena Yu Guanzi bukan pendukung Pagoda Roh sehingga dia bisa meminta surga abadi dengan cara yang terhormat dan teliti. Tanggulin telah memutuskan sekarang bahwa Komandan Resimen Korps Tentara Sentral memang mewakili federasi dan tidak dipengaruhi oleh pasukan apapun. Syaratnya liberal. Tapi, maaf, Kolonel Jenderal Yu, Shrek hanyalah akademi. Kami tidak menginginkan otonomi. Dan kami juga tidak membutuhkan pasukan. Tanggulin menolak tawaran itu tanpa ragu sedikit pun. Bukan berarti persyaratan yang ditawarkan tidak masuk akal. Tetapi terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Shrek selalu bersikap netral. Mungkinkah Shrek City tetap netral ketika memiliki pasukan sendiri? Bagaimana jika generasi pemimpin masa depan Akademi Shrek menjadi sangat ambisius? Selain itu, Akademi Shrek akan sangat kuat sekarang karena federasi telah memberi wewenang kepada Akademi untuk membentuk pasukannya sendiri. Bagaimana jika ada hari ketika Akademi Shrek memburuk? Pasukannya mungkin bisa berakhir sebagai jalan menuju kepunahan. Shrek adalah akademi. Jadi itu tidak akan pernah membutuhkan pasukan. Tanggulin tidak ragu tentang ini. Setelah mendengarkan jawaban Tanggulin, ekspresi Yu Guanzi menjadi sedikit rileks. Motif terselubungnya adalah untuk mengetahui niat Tanggulin. Dia ingin mengidentifikasi dan mengkonfirmasi pandangan Shrek Academy. Sejujurnya, berita tentang Tanggulin
yang memimpin sejumlah pusat kekuatan dari Akademi Shrek ke Pagoda Roh. Setelah itu ia melanjutkan untuk melukai Qiangu Dongfeng dengan hanya satu serangan. Telah mengejutkan seluruh federasi. Pagoda Roh sangat kuat dan mendominasi. Namun, kemampuan bertarungnya yang canggih kalah dengan Akademi Shrek. Kombinasi dari kelompok-kelompok besar Shrek dan Tang Sekte menghasilkan angka 2 digit yang mencerminkan total limit Doulos. Situasi ini mengkhawatirkan bagi federasi karena tidak pernah terjadi sepanjang sejarahnya. Ketika salah satu kekuatan benua menjadi kuat sejauh ini, itu akan mempengaruhi tata kelola seluruh federasi. Selanjutnya, tujuan Yu Guanzi adalah untuk mengetahui apakah Akademi Shrek memiliki niat untuk membentuk pasukan sendiri dan menjadi mandiri. Dia pasti tidak akan mengizinkannya dan akan menganjurkan penghancuran total Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia tidak akan pernah membiarkan kekuatan seperti itu. Seperti Martial Soul Hall yang menggulingkan pemerintah federal 20.000 tahun yang lalu. Muncul lagi. Di sisi lain, jawaban Tang Wulin tegas. Jelas bahwa mereka tidak memiliki niat seperti itu. Yu Guanzi merasa lega di hatinya. Bahkan ekspresinya menjadi lebih lembut. Jadi, Tang Sek Master, lalu apa permintaan Akademi Shrek? Selama itu masuk akal, federasi akan mempertimbangkannya. Tang Wulin menyadari bahwa percakapan sebelumnya bisa menjadi upaya untuk mengeksplorasi sikap mereka. Dia berbicara dengan tenang. Kolonel Jenderal Yu, apa yang Shrek dan Sekte Tang butuhkan sekarang adalah perdamaian di benua itu. Federasi bisa tenang. Shrek akan tetap menjadi akademi ketika kita selesai membalas dendam terhadap musuh kita. Kami tidak akan menyerang kecuali kami terpancing. Ketika federasi membutuhkan kita, Shrek akan selalu berada di medan perang untuk memastikan perdamaian di federasi. Yu Guanzi tersenyum. Tuan Sekte Tang, Anda mungkin muda, tetapi Anda lebih dewasa daripada yang saya bayangkan. Anda benar-benar dewasa dan orang yang teliti. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya seorang tentara. Jadi saya tidak akan bertele-tele tentang semak belukar lagi. Saya punya 2 permintaan. Yang pertama adalah untuk mengambil Eternal Weapon dan menggunakannya sebagai senjata strategis dan inti dalam perang melawan pesawat abisal. Yang lain adalah meminjam senjata ilahi Guru Tang Sekte untuk federasi. Lagi pula, itu sangat penting untuk perang. Dan kita tidak bisa melakukan kesalahan. Anda dapat mengusulkan syarat dan ketentuan Anda. Selama masih dalam batas, federasi akan setuju. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Kamu tidak hanya meminta surga abadi tetapi tombak naga emas juga. Kolonel Jenderal Yu, aku bertanya-tanya apakah kita harus mendiskusikan bagaimana bertarung melawan makhluk abisal alih-alih semua ini. Yu Guanzi berkata dengan serius. Saya datang ke sini dengan tulus. Master Tang Sek, federasi dapat menawarkan setidaknya 3 senjata ilahi sebagai jaminan di mana nilai totalnya tidak akan lebih rendah dari senjata ilahi milik Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apapun yang dapat ditawarkan oleh federasi akan ditawarkan sebagai imbalan. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit. Aku tahu kamu tulus. Kami tidak bisa memberikan surga abadi kepada Anda ketika itu benar-benar diperlukan. Saya percaya bahwa Akademi Tang Sekte dan Shrek akan sama baiknya dengan militer dalam menentukan waktu untuk melepaskan senjata abadi. Kami tidak akan menahan diri untuk memastikan. Adapun senjata ilahi milikku, bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu mungkin tidak bisa mengambilnya. Yu Guanzi tersenyum. Betulkah? Mengapa kita tidak memasang taruhan? Jika aku bisa mengambilnya, itu berarti Master Sekte Tang setuju dengan kesepakatan pertukaran itu. Bersambung.